Oke dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang ya mau nggak mau kita sebagai pria, kita sama-sama pria pasti worry ya dok ya. Kalau ngomongin tentang kanker prostat ini satu momok seperti itu. Nah sebelum kita ngomongin kanker prostatnya, yang dimaksud dengan prostat itu apa dan letaknya di mana sih dok? Ya, kalau kita berbicara mengenai kanker prostat, memang kita harus tahu dulu nih, prostat itu apa gitu. Mhm. Jadi memang secara awam belum banyak yang tahu juga kadang prostat itu apa sih. Mhm. Nah, kebanyakan pasien datang dengan keluhan, dok saya sakitnya sakit prostat gitu. Jadi Mhm. seolah-olah itu adalah penyakit. Nah, jadi prostat itu merupakan suatu kelenjar, itu merupakan bagian sistem reproduksi dari pria. Jadi yang punya prostat hanya pria ya, jadi Mhm. tidak ada pada wanita. Jadi kalau untuk posisinya, itu dia posisinya di bawah dari kandung kemih, kemudian posisinya dia melingkarin kandung kemih, melingkarin saluran kemih bagian bawah. Kemudian untuk fungsinya sendiri dari prostat ini sendiri, dia berfungsi menyuplai cairan sebagai komposisi dari air mani. Jadi kalau sperma dihasilkan di testis atau di buah jakar, nah nanti dia di cairan yang menemanin si sperma yang akan menyuplai nutrisi untuk sperma. Nah itu nanti akan dihasilkan di prostat sampai Mhm. nanti dikeluarkan dari proses ejakulasi. Dari data statistik global untuk Indonesia sendiri, terakhir saya lihat di 2020, prostat itu termasuk kanker terbanyak nomor 11 urutannya Mhm. kalau di Indonesia. Namun kalau untuk tadi seperti sudah disebutkan Mas Raden di awal, kalau untuk secara mendunia datanya kanker prostat merupakan kanker nomor 2 tersering setelah kanker Mhm. paru pada Mhm. pria. Mhm. Jadi angkanya secara global itu cukup tinggi sekali ya, nomor 2 gitu. Oke, cukup tinggi sekali ya. Ini sangat mengerikan juga ya dok ya. Setelah kanker Ya, paru-paru, kanker prostat, berarti memang wajar jika banyak pria ini menjadi worry dan harus benar-benar dijaga banget kan seperti itu. kalau untuk kanker prostat sendiri itu gejalanya bisa dari tidak ada gejala sama sekali. Jadi Mhm. untuk stadium-stadium awal sebagian besar pasien dengan kanker prostat tidak ada gejala. Mhm. Seperti itu. Makanya di situ kita butuh yang namanya screening. Mhm. Jadi jika pasien datang sudah dengan gejala, awalnya kalau gejala lokal itu merupakan gejala di saluran kemih, biasanya buang air kecil jadi susah, atau buang air kecil kadang bercampur darah, atau kemudian buang air kecil ada anyang-anyangan. Nah itu biasanya si kansernya sudah istilahnya stadiumnya sudah akan lebih tinggi daripada yang tanpa gejala. Pengobatannya kalau sudah dideteksi dan didiagnosis apa sih dok? Jadi langkah untuk pengobatannya pertama kita namanya kanker prostat kita pasti berbicara mengenai stadium atau Mhm. staging ya. Mhm. Jadi stadium, jadi pada pasien misalnya setelah kita biopsi konfirmasi dengan kanker prostat. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke proses staging. Jadi pasien ini kankernya apakah gampangnya kita sebut apakah dia masih lokal, apakah dia sudah lokal tapi sudah mulai menyebar ke tetangga-tetangga sekitar, ataukah dia sudah menyebar ke level yang jauh. Nah, itu nanti kita akan tentukan pengobatannya mulai dari yang paling lokal dulu. Nanti kita akan nilai dari kondisi pasien. Mhm. Pertama, kita akan lihat dari usia. Biasanya Mhm. pada pasien usia-usia di atas 80 tahun, kita akan cenderung lebih konservatif Mhm. gitu. Karena pada pasien dengan di atas usia 80 tahun dan pasien yang lokal kita akan lebih cenderung konservatif, kita akan nilai PSA-nya rutin. Akan tetapi pada pasien-pasien lokal dengan usia yang masih relatif muda di bawah 70 tahun, kita akan sarankan kalau bisa dilakukan tindakan operasi agar sekalian prostatnya bisa diangkat dengan harapan pasien bisa bebas kanker. Mhm. Kalau kita berbicara mengenai pencegahan kanker prostat, itu kita harus tahu faktor risiko ya, Ya. faktor risiko dari kanker prostat. Memang kekurangannya adalah kita belum punya data ilmiah yang mendukung Mhm. risiko ini menyebabkan ini. Dan Mhm. beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan itu dia belum mendukung bahwa ini mencegah terjadi kanker prostat. Akan tetapi
salah satu buah, yaitu buah tomat, memang dari hasil penelitiannya bisa menurunkan risiko dari kanker prostat. Baru dari buah tomat saja. Dengan rokok dan minuman beralkohol nih dok. Kayak ini kalau setiap kita mau bahas tentang kesehatan, rokok dan minuman beralkohol miras ini harus wajib supaya tidak masuk daftar gitu ya dok. Atau gimana? Kalau hubungannya dengan kanker prostat gimana nih dok? Sementara kalau kita lihat ya kita bukan stereotip sih. Maksudnya kan banyak kaum pria juga yang merokok dan juga ada juga yang minum seperti itu. Gimana nih dok? Ya kalau untuk rokok sendiri memang masih belum ditemukan hubungan juga dan alkohol untuk insiden kanker prostat. Berbeda dengan kanker-kanker lain, misalnya paru ataupun kanker di kandung kemih, itu memang ditemukan dari penelitian meningkatkan risiko terjadinya kanker tersebut. Baik, terima kasih Dr. Faisal sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita sehat-sehat terus gitu ya, tidak mengalami kanker prostat. Terima kasih Dr. Faisal.